Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadhani, NIM 220 301 502 136 dari kelas PJKRB angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang narkoba, rokok, dan alkohol. Baik, langsung saja. Narkoba. Menurut WHO, pada tahun 1982, semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi normal dan narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang nomor 22 tahun 1997, narkotika berasal dari bahasa Inggris narcotics, yang artinya obat bius. 2. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 3. Obat terlarang. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, baik psikologis atau binsik. Contohnya alkohol, rokok, kafein. Adapun jenis-jenis narkoba, yang termasuk jenis narkoba adalah tanaman papaver, 2. Psikotropika, 3. Sedatin, 4. Bahan adiktif, 5. Alkohol. Cara kerja narkoba. 1. Perubahan pada suasana hati, 2. Perubahan pada perilaku, 3. Perubahan pada perilaku, 3. Perubahan pada pikiran. Alasan pemakaian narkoba. 1. Rasa ingin tahu atau iseng atau coba-coba, 2. Karena status sosial, 3. Situasi, 4. Kebiasaan dan ketergantungan. Adapun upaya pencegahan. 1. Aktif dalam organisasi maupun kegiatan ekstra. Yang kedua, berolahraga. 3. Memperdalam agama. 4. Menjadi remaja yang kreatif dan produktif. 5. Menjauhi penggunaan pada narkoba. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mili, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm, yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Zat-zat yang terkandung dalam rokok. 1. Akrolein, 2. Karbon monoksida, 3. Amonia, 5. Formik, 6. Hidrogen cyanida, 7. Nitrous oxide, 8. Formaldehyde, 9. Phenol, 10. Asetol, 11. Hidrogen sulfit, 12. Pyridine, 13. Metikloride, 14. Metanol, 15. Tar. Adapun beberapa dampak fisiologis merokok terhadap fungsi kerja organ tubuh. 1. Dampak terhadap kuku dan jari. 2. Dampak terhadap mata.
3. Dampak terhadap kulit. 4. Dampak terhadap pendengaran. 5. Dampak terhadap gigi. 6. Dampak terhadap sistem pernapasan. 7. Dampak terhadap tulang. 8. Dampak terhadap jantung dan pembuluh darah. 9. Dampak terhadap sistem pencernaan. 10. Dampak terhadap uterus manusia. Adapun beberapa upaya untuk mencegah kebiasaan merokok. Yang pertama itu motivasi, yang kedua kampanye anti rokok. Bagian C, alkohol. Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung unsur kimia etil alkohol atau etanol. Etanol berbentuk cairan jernih, tidak berwarna dan rasanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi pecandu alkohol. 1. Yaitu adanya umur. Yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga genetik. Yang keempat kepribadian. Adapun beberapa tanda seseorang menjadi pecandu alkohol. 1. Meminum untuk menghilangkan rasa marah, frustasi, dan kecewa. Yang kedua, untuk mempengaruhi teman, kebiasaan pribadi, dan ingin diperhatikan. Yang ketiga, mempertahankan komunitas pecandu alkohol. 4. Merasa depresi. 5. Meminum karena ingin mabuk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.